Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1. Hujan deras. Itu seberat suasana hati Li Dong saat ini. Dia berada di kuburan, dan di depannya ada batu nisan yang ditutupi lumut. Tampaknya tidak ada yang merawatnya untuk waktu yang lama. Uniknya, batu nisan ini tidak disebutkan namanya. Batu nisan yang tidak diketahui mana asalnya. Li Dong berlutut di depan batu nisan ini untuk waktu yang lama. Hujan membasahi pakaiannya, membasahi rambutnya, mengikuti mata, pipi, bibir, dan dagunya, dan akhirnya mendarat di tanah. Tapi dia tidak menyadarinya. Dia mengepalkan tinjunya dan jatuh jauh ke dalam ingatan yang menyakitkan. Donger, lari cepat, jangan biarkan mereka menangkapmu, kamu harus hidup dengan baik. Jangan balas dendam padaku di masa depan. Jadilah penyamaran orang biasa. 15 tahun yang lalu. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa ibunya dipaksa mati oleh orang-orang itu. Dan dia, jika bukan karena ibunya yang mendorongnya ke sungai dan melarikan diri secara kebetulan, aku khawatir dia akan berubah menjadi mayat sekarang. Ketika dia didorong ke sungai, dia jatuh koma, sangat menyedihkan melihat dia tidak tenggelam pada akhirnya, tetapi dilarikan ke pantai di mana dia tidak tahu seberapa jauh ke hilir. Setelah bangun, Li Dong menjadi pengemis kecil, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk dibawa pergi oleh orang misterius. Ketika dia muncul lagi, itu menjadi mimpi buruk bagi teroris yang tak terhitung jumlahnya. Generasi God of War, menyapu organisasi teroris global, tidak ada yang bisa menandingi. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, nama God of War semakin bergema dan menjadi idola di benak banyak orang. Tapi sekarang, dia muncul di sini dengan tenang. Batu nisan ini dimakamkan bersama ibunya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah mengingat ibunya telah mati. Saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya, Li Dong berdiri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tajam seperti elang, dan dia bergumam, 15 tahun. Aku akhirnya kembali, Li Hongtu, Cui, Mo, dan mereka yang dengan dingin menyaksikan ibuku dipaksa mati. Kamu pasti aku tidak tahu aku masih hidup, kan? Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, napas yang mengerikan keluar darinya. Bahkan hujan yang turun dari langit pun berhenti. Aku bersumpah orang-orang yang terlibat dalam masalah saat itu, aku pasti akan memintamu untuk membayar kembali ribuan kali. Setelah berbicara, Li Dong menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tinjunya. Wajahnya kembali tenang, mengeluarkan ponsel Nokia lama dari sakunya, memutar nomor, Yerong, sudahkah Anda menemukan semua yang Anda minta untuk diselidiki? Aku menemukannya, tapi orang yang kamu cari sepertinya sedang dalam masalah. Mata Li Dong tiba-tiba menjadi dingin. Ketika dia mengembara dan hampir mati kelaparan, dia bertemu dengan seorang gadis yang memberinya sepotong roti dan menyelamatkan hidupnya. Setelah bertahun-tahun, dia selalu menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Sekarang ketika dia kembali, selain balas dendam, dia harus membalasnya. Rahmat air yang menetes harus dilunasi oleh mata air. Oke, aku mengerti. Kirim alamatnya ke ponselku. Setelah berbicara, Li Dong melangkah keluar dari kuburan. Distrik Mingyang, Kota Donghai. Kerumunan berkumpul di depan sebuah bangunan bobrok dan kumuh. Di pintu masuk gedung kecil, beberapa pria dengan wajah garang memegang tongkat mengelilingi gedung kecil itu. Ada apa? Apakah Lin Guodong menyinggung seseorang? Saya mendengar bahwa saya di sini untuk menagih hutang. Lin Yurou, putri Lin Guodong, meminjam pinjaman riba 200.000 untuk mengobati penyakitnya, dan sekarang dia ada di sini. Petik 2. Pinjaman riba. Benda ini tidak bisa disentuh, sekarang keluarga Lin dalam kesulitan. Petik 2. Siapa bilang tidak bisa?
Tapi kondisi Lin Guodong pada saat itu terlalu tertunda, kalau tidak dia tidak akan meminjam riba. Petik 2. Orang-orang yang makan melon banyak berbicara, dan semuanya menyatakan simpati. Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki mentalitas menonton dengan kegembiraan. Semua orang di dalam akan keluar, jika tidak, percaya atau tidak aku menghancurkan bangunan Anda. Di antara orang-orang dengan wajah mencemooh, ada wajah bekas luka, meraung kejam. Menunggu beberapa saat, tidak ada yang keluar. Jadi dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, "Ayo, bukakan pintu untukku." Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa preman langsung bergegas, mengambil tongkat dan membanting pintu secara langsung. Bang-bang. Kegentingan. Pintu terbuka dengan cepat, dan seorang wanita muda yang sangat cantik dengan pakaian biasa bergegas keluar. Dia memelototi wajah yang terluka dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan?" Scarface berkata sambil mencibir, "Itu hanya hak untuk utang piutang. Apakah Anda ingin kehilangan uang yang Anda berutang kepada kami?" Lin Yurou berkata dengan marah, "Aku telah melunasi semua hutangku padamu." Petik 2. Dia memang menggunakan rentenir untuk merawat ayahnya, dengan pokok 200.000 yuan, tetapi dia telah membayar lebih dari 300.000 yuan, tetapi orang-orang ini masih menjeratnya untuk membayar lebih banyak bunga. Melunasi. Scarface mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan membentangkannya, tertulis dengan jelas di atasnya. Anda meminjam 200.000 pokok dari kami, tetapi Anda hanya membayar kembali pokok. Bunganya tidak dilunasi sesuai waktu yang ditentukan. Sudah terlambat selama 3 bulan, dan sekarang Anda harus membayar 800.000 yuan lagi. Petik 2. Kamu tidak tahu malu. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan ekspresi marah, "Kontrak sebelumnya sama sekali tidak seperti ini, itu dipalsukan olehmu." Petik 2. Pemalsuan. Wajah Scar terlihat polos, perhatikan baik-baik. Ada tanda tangan dan sidik jarimu di sana. Siapa yang bisa bilang itu palsu? Singkatnya, utang aku sudah lunas, kamu jangan datang padaku lagi. Kata Lin Yurou dengan marah. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak punya uang, kan? Nah, jika kamu terlihat baik, tolong datang dan bantu kami bekerja selama beberapa bulan untuk membayar hutang. Petik 2. Scarface melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Pergi, tangkap dia untukku." Petik 2. Ketika kata-kata itu selesai, para gangster segera mengepung Lin Yurou. Orang lain yang makan melon tidak tahan. Pekerjaan seperti apa yang dapat mengimbangi 800.000 hutang dalam beberapa bulan? Tak perlu dikatakan, jika gadis keluarga Lin ditangkap, kepolosannya pasti akan hancur. Misalnya, dipermainkan oleh pangeran kaya itu, atau ditangkap karena syuting atau semacamnya. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya buru-buru keluar dari rumah dan berdiri di depan Lin Yurou. Wanita paruh baya itu terpelihara dengan baik, meskipun dia berpakaian sederhana, dia samar-samar bisa melihat keindahan masa mudanya. Dia adalah ibu Lin Yurou, Liu Jing. Kakak Scar, Yurou tidak masuk akal, tolong bersabarlah, jangan khawatir, kami akan membayar kembali uang yang kami hutangkan padamu. Petik 2. Melihat orang-orang ganas ini, Liu Jing dengan cepat menyeret Lin Yurou ke belakangnya. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Petik 2. Uang kecil ini sedikit penghinaan. Tolong minta Brother Scar untuk minum teh dengan semua saudara. Petik 2. Dia berkata bahwa dia mengeluarkan beberapa ribu dolar dari sakunya dan menyerahkannya kepada Scarface dengan sangat rendah hati. "Mama." Lin Yurou ketakutan dan marah, ibunya sangat marah dengan orang-orang ini dengan suara rendah. Memukul. Tiba-tiba, Scarface menamparkan wajah Liu Jing. "Saudara Scar, kamu." Liu Jing sedikit bingung, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan memukulnya secara langsung. Plok. Scarface menamparkan wajahnya lagi. "Minum teh. Ribuan dolar ingin mengirim pengemis. Dapatkan beberapa telur ibumu." Petik 2.
Scarface tersenyum dingin, lalu mengangkat tangannya lagi, ingin menamparkan lagi. Tapi Lin Yurou dengan cepat berdiri di depan ibunya. Tepat ketika tangan Scarface hendak jatuh ke wajah Lin Yurou. Pada saat ini, suara mendesing. Di kerumunan, sesosok tiba-tiba bergegas keluar, seperti hantu. Sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, Scarface tiba-tiba merasakan lehernya menegang. Bab 2. Ada satu orang lagi di lapangan. Seorang pria dengan napas dingin. Li Donglah yang tiba tepat waktu. Dia tinggi dan lurus, dengan satu tangan meremas tenggorokan Scarface, seolah-olah dia sedang membawa ayam. Scarface dipenuhi ketakutan dan kemarahan, dan berhenti tiba-tiba seketika dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Li Dong meraih lehernya dan membantingnya ke tanah. Bang! Ada suara teredam, dan semua orang ngeri melihat seluruh kepala Scarface menyentuh tanah, dan darah berceceran. Ini belum berakhir. Li Dong mengambil keuntungan dari wajah yang terluka sebelum dia pulih, tiba-tiba mengangkat kakinya dan mendaratkan kaki di lengannya. Retakan. Petik 2. Suara patah tulang terdengar, dan lengan Scarface benar-benar diinjak dan patah. Tangan ini adalah tangan yang hampir mengenai Lin Yurou barusan. Au, terdengar teriakan seperti membunuh babi. Akhirnya, seorang bajingan kembali ke akal sehatnya. Dia marah ketika melihat lengan Scarface diinjak-injak, dan dia bergegas menuju Li Dong satu demi satu. Wajah Li Dong tenang, dia menamparnya. Saat berikutnya, bajingan itu berteriak dan dipukuli hingga tersungkur beberapa meter jauhnya. Tidak bisa bangun dan berbaring di tanah. Dengan tatapan keheranan, para gangster lain saling memandang, dan tiba-tiba seseorang berteriak, orang ini telah berlatih dan sangat kuat. Petik 2. Suara mendesing. Beberapa gangster mengepung Li Dong secara bersamaan. Sambil memegang tongkat, dia membantingnya ke kepala Li Dong. Hati-hati. Melihat adegan ini, Lin Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah Li Dong masih tenang, lalu dia menembak. Bang-bang. Ada beberapa suara teredam, dan para gangster dipukuli hingga lari oleh Li Dong satu demi satu, mulut dan hidung mereka berdarah, dan mereka meratap. Penonton tercengang. Semua orang memandang Li Dong seolah-olah mereka sedang melihat monster. Adegan ini sangat eksplosif, hampir seperti membuat film. Tidak ada yang mengira bahwa pria yang tiba-tiba keluar ini akan sangat bersemangat, dan menghajar beberapa di antaranya satu persatu. Lin Yurou juga tercengang. Dia memandang pria itu, dan dengan cepat memutuskan bahwa dia tidak mengenalnya. Ini membuatnya sedikit bingung, mengapa pihak lain membantu dirinya sendiri. Nah, kamu. Wajah bekas luka akhirnya terbangun, dia menatap Li Dong dengan sengit, tidak percaya bahwa seseorang berani memukul mereka. Apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu berani memukul kami? Kamu punya masalah besar. Petik 2. Li Dong menatapnya sambil tersenyum, dan berkata ringan, benarkah? Apa masalah besarnya? Mengatakan bahwa dia berjalan menuju Scarface. Katakan padaku, apa masalahnya denganku? Li Dong menginjak dada Scarface dan bertanya. Scarface menggerutu kesakitan. Meskipun dia sedikit takut di dalam hatinya, dia masih berkata dengan kejam, apakah kamu tahu keluarga Su? Kami dari tuan muda keluarga Su. Jika kamu memukul kami, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Pergi. Petik 2. Keluarga Su. Belum pernah mendengarnya. Petik 2. Li Dong berjongkok dan menamparkan wajah Scar dengan tamparan, aku memukulmu lagi sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Bajingan, kamu akan menyesalinya. Scar meraung. Dia telah berada di kota Donghai selama bertahun-tahun, kecuali bahwa Su Shao telah mengalahkannya, tidak ada orang lain yang bisa atau berani mengalahkannya. Tapi sekarang, dia ditabrak oleh anak yang tidak dikenal. Memalukan. Menyesali. Tamparan. Tanpa berkata apa-apa, Li Dong menamparkan lagi. Bekas luka memuntahkan darah, berhenti bicara,
tapi masih menatap Li Dong dengan getir. Kenapa kamu tidak sombong? Coba sombong lagi. Li Dong menamparkan wajahnya lagi. Bekas luka bahkan tidak berani memuntahkan darah, dan ada sedikit kebencian di matanya. Dia yakin, orang ini adalah orang gila. Dia tahu bahwa dia adalah orang Susao, tetapi dia berani mengalahkan dirinya sendiri. Ini bukan orang gila. Bicaralah, katakan padaku, sekarang aku memukulmu, seberapa serius konsekuensinya? Li Dong menamparkan lagi. Wajah di kedua sisi bekas luka itu bengkak. Dia tercekik secara ekstrim, tetapi dia tidak berani mengatakan sesuatu yang kejam, menggertakkan giginya dan berkata, beberapa saudara kita telah mengakui hari ini, apa yang kamu inginkan? Sederhana. Petik 2. Li Dong menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, kalian semua, tampar dirimu sendiri 10 tamparan, lalu minta maaf kepada mereka dan ganti rugi atas kerugian mental mereka, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Petik 2. Nada suaranya terdengar tenang, namun, wajah Scarface dan yang lainnya berubah drastis. Menamparkan diri sendiri 10 kali dan meminta maaf kepada 2 wanita. Jika ini menyebar, bagaimana mereka bisa mencampurnya? Tidak mungkin, jangan menipu orang terlalu banyak. Wajah Scar marah. Jika kamu tidak melakukannya, percaya atau tidak, aku akan menghapusmu. Li Dong meraih lehernya dan mengangkatnya. Matanya dingin. Tubuhnya samar-samar memancarkan niat membunuh, menutupi wajah bekas luka di sekujur tubuhnya. Scarface akhirnya ketakutan, dan niat membunuh ini membuatnya kedinginan. Dia percaya bahwa pihak lain akan benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Jadi dia segera memiliki ide untuk pengakuan. Tidak mungkin. Hanya akan lebih buruk jika dia terus berbicara keras. Lebih baik menanggung hal-hal hari ini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menyelesaikan akun nanti. Orang yang memukulnya ini, serta ibu dan anak keluarga Lin, tidak bisa dengan mudah dilepaskan. Oke, aku berjanji padamu. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Baru kemudian Li Dong melepaskannya. Selanjutnya, Scarface memulai penampilan mereka dan menamparkan diri mereka sendiri. Setelah 10 tamparan, wajah semua orang bengkak seperti kepala babi. Bibi, maafkan aku, Nona Lin, maafkan aku. Setelah meminta maaf, Scarface mengeluarkan beberapa ribu yuan dan menyerahkannya kepada Ibu Lin Yurou, Liu Jing sebagai kompensasi. Meskipun Liu Jing sedikit khawatir, dia masih merasa segar ketika mendengar Scarface meminta maaf. Mereka yang menggertak mereka pada hari kerja juga akan memiliki hari ini. Dia sedikit sempit dan tidak berani mengambil uang. Tuhan tahu bagaimana orang-orang ini akan membalas mereka di masa depan setelah menerima uang ini. Setelah melihat ini, wajah Scar berubah, dan dia hampir memohon, Bibi, terimalah, aku melakukan sesuatu yang salah, tuanmu tidak mengingat kesalahan penjahat, tolong maafkan aku. Petik 2. Liu Jing ragu-ragu. Dia melihat Li Dong lagi, dan menemukan bahwa pihak lain tersenyum padanya. Ada kekuatan tertentu dalam senyum itu, yang membuat ketakutannya hilang sekaligus. Dia mengambil alih ribuan dolar. Saudaraku, bisakah kita pergi sekarang? Scar memandang Li Dong dan bertanya. Keluar, ingatlah bahwa jika ada waktu lain, tapi itu tidak sesederhana memotong tanganmu. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, seperti sedang mengendarai seekor lalat. Saya mengerti saudara. Scar menundukkan kepalanya dan melanjutkan, tapi jauh di dalam matanya, ada kilatan kebencian. Li Dong menatapnya dan menangkap kebencian di matanya, mengetahui bahwa orang ini pasti akan kembali untuk membalas dendam. Pada saat ini, pikiran pertamanya adalah untuk sepenuhnya menghapuskan orang-orang ini. Tetapi setelah memikirkannya, bahkan jika kita menghapus hal-hal ini, itu tidak akan membuat banyak perbedaan, dan orang-orang di belakangnya pasti tidak akan melepaskannya. Akan lebih baik membiarkan mereka kembali dan mengambil garis panjang untuk menangkap ikan besar dan menyelesaikan masalah sekaligus. Memikirkan hal ini,
Li Dong tidak menghentikannya, membiarkan bekas luka meninggalkan mereka. Ketika Scar dan mereka pergi, tidak ada kegembiraan untuk ditonton, dan kerumunan penonton secara bertahap bubar. Halo, saya di sini untuk menyewa rumah. Setelah semua orang pergi, Li Dong berjalan ke ibu dan anak perempuan Lin Yurou dan menunjukkan senyum cerah. Bab 3. Lin Yurou dan Lin Jing masih dalam mimpi. Apakah masalah besar ini diselesaikan seperti ini? Mendengar apa yang dikatakan Li Dong, keduanya kembali sadar. Kamu bilang, kamu datang untuk menyewa rumah. Lin Yurou bertanya dengan heran. Ya, bukankah ada iklan untuk menyewa di depan pintumu? Li Dong menunjuk ke stiker di pintu dan berkata. Lalu, mengapa kamu baru saja membantu kami? Lin Yurou bertanya. Ketika berjalan saya melihat ketidakadilan, saya cuma datang dan membantu. Li Dong tersenyum. Namun, orang yang kamu kalahkan berasal dari keluarga Su, dan mereka pasti tidak akan menyerah. Petik 2. Lin Yurou menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, insiden ini melibatkanmu. Petik 2. Scarface dan anak buahnya pergi. Meskipun dia merasa lega, dia masih khawatir jauh di lubuk hatinya. Lagi pula, Li Dong tidak memukul orang biasa, tetapi broter Scar yang terkenal di kota Donghai. Menamparkan saudara Scar, pukul saja wajah keluarga Su, dan keluarga Su pasti akan datang untuk menemukan tempat itu. Pihak lain membantu mereka tetapi menyebabkan masalah seperti itu, dan Lin Yurou tentu saja menyesal. Li Dong tertawa. Dia menatap Lin Yurou dengan kelembutan di matanya. Meskipun gadis ini telah tumbuh dewasa, kebaikannya tidak berubah sama sekali. Gadis seperti itu harus menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia, bagaimana orang-orang itu tahan menyakitinya. Tapi itu tidak masalah sekarang ada dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menyakitinya. Hei, masalah besar. Bukankah itu hanya beberapa bajingan? Jika mereka berani datang, aku akan memotong kaki anjing mereka. Li Dong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Apa Scarface, apa Su Family, di matanya, itu hanya beberapa semut. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah meremukkan sampai mati dengan satu tangan. Tapi, Lin Yurou masih ingin mengatakan sesuatu. Li Dong melambaikan tangannya. Yah, jangan membicarakannya, mari kita bicara tentang menyewa rumah. Saya baru saja kembali dan tidak ada tempat tinggal. Saya menemukan bahwa Anda memiliki rumah untuk disewa di sini, jadi saya menemukannya. Petik 2. Rumahmu belum disewakan, kan? Sebelum Lin Yurou berbicara, Liu Jing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belum, bagaimana saya bisa memanggil pemuda? Namaku Li Dong. Bibi, kamu bisa memanggilku Xiao Dong, kata Li Dong malu-malu. Mereka tidak memiliki arogansi sengit dan mendominasi yang baru saja mereka tampar di wajah. Ini seperti anak laki-laki yang hangat di sebelah. Liu Jing menatap Li Dong dengan kekaguman di matanya yang indah. Pemuda ini tidak hanya tampan, tinggi, dan bagus, tetapi juga membantu ibu dan putrinya memecahkan masalah besar sekarang, jadi dia sangat puas dengan Li Dong. Tidak banyak pria muda seperti itu dalam kenyataan. Dia sangat senang ketika mendengar bahwa Li Dong akan datang untuk menyewa rumah di rumahnya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah jika pemuda ini bisa menjadi menantunya, itu akan sangat bagus. Oke, Xiao Dong. Terima kasih telah membantu kami barusan. Liu Jing tersenyum. Bibi, tolong jangan sopan. Ini hanya masalah usaha bagiku. Yang paling aku tidak mengerti adalah orang-orang yang menggertak orang lain. Mereka semua menggertak orang baik seperti Bibi. Mereka terlalu tidak manusiawi. Petik 2. Bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih. Ayo lakukan ini. Jika kamu menyewa rumah di rumahku, aku akan mengurangi uang sewamu. Liu Jing tersenyum. Terima kasih banyak, Bibi. Petik 2. Begitulah percakapan keduanya. Lin Yurou, yang berada di sebelahnya,
memelototi Liu Jing. Ketika dia melihat mata Liu Jing, dia tahu apa yang dia buat. Sederhananya, dia sekarang berusia 20-an, tetapi dia bahkan belum berbicara tentang pacarnya. Untuk masalah ini, Liu Jing tidak tahu berapa kali dia mendesaknya. Sekarang saya melihat Li Dong dengan temperamen yang luar biasa, bagaimana dia bisa melepaskannya. Jika Liu Jing tidak melihat tatapan Lin Yurou, setelah mengobrol sebentar dengan Li Dong, dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan ragu-ragu. Xiao Dong, apakah kamu punya pacar? Ah, belum. Li Dong terlihat malu. Senyum di wajah Liu Jing tiba-tiba menjadi lebih cerah. Berbagai masalah mengikuti satu demi satu. Di mana rumahmu? Kampung halaman saya di Yanjing. Di mana Anda bekerja sekarang? Saya belum mendapatkan pekerjaan, saya baru saja kembali dari luar negeri, bersiap untuk memulai bisnis saya sendiri. Petik 2. Apakah ada saudara laki-laki dan perempuan lain dalam keluarga? Tidak, hanya aku. Petik 2. Liu Jing lebih puas di hatinya, dan semakin dia memandang Li Dong, semakin menyenangkan dia berharap dia akan memiliki hubungan dengan Lin Yurou, kemudian menikah dan punya anak. Kemudian keduanya mulai berbicara sambil berjalan, dan segera menghilang di pintu. Lin Yurou dibiarkan berantakan diterpa angin. Dia tertegun, tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Pada waktu itu, keluarga Su, plop. Sebuah asbak jatuh dari tangannya dan menabrak kepala Scar. Bekas luka tidak bergerak, membiarkan asbak mengenai kepalanya, darah mengalir, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sampah, itu semua sampah. Dengan begitu banyak orang, kamu tidak dapat melakukan hal kecil. Apa gunanya membesarkanmu? Seorang pemuda meraung marah. Penampilannya yang marah sangat ganas, dan urat biru di lehernya disorot. Tentu saja dia marah. Karena dia bahkan baru saja mandi, dia menunggu bekas luka untuk membawa Lin Yurou kembali, dan kemudian dia akan bisa beristirahat dengan baik terakhir kali. Namun kini, Scar membawa kembali kabar yang membuatnya kecewa. Sao, awalnya kami akan membawa Lin Yurou kembali, tapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Dia memukuli saudara-saudara kita dan tanganku patah olehnya. Petik 2. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Scar menunjuk ke tangannya yang terpenggal. Orang itu terlalu kuat, saudara-saudara bukanlah lawan sama sekali. Su Sao, kamu harus membantu kami. Maknanya sangat jelas, aku milikmu, dan aku dipukuli oleh orang lain. Jika kamu ingin mencari tempat, kamu bisa mencari tahu. Mendengar ini, mata Su Ping sedikit menyipit. Punya Lian Jiazi. Tentu saja dia tahu bahwa jika gangster Scar ini dihadapkan dengan praktisi sejati, itu akan menjadi kacau. Siapa orang itu? Apakah dia tidak tahu bahwa kamu adalah orang-orang Su Ping? Su Ping bertanya. Saya mengatakannya pada saat itu, tetapi orang itu tidak menganggapnya serius, dan mengatakan bahwa keluarga Su adalah kentut, dia tidak peduli sama sekali. Bagus, ini bagus. Wajah Su Ping segera menjadi suram. Kata-kata ini tidak menempatkan Su Ping dan keluarga Su di matanya. Di kota Donghai, tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah keluarga Su, apalagi mengabaikan keluarga Su. Sekarang, pihak lain tidak hanya memukul orang itu, tetapi juga tidak menempatkan keluarga Su di matanya. Hal ini tidak dapat dihitung. Segera, Su Ping mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Keenam, datang ke sini, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Petik 2. Setelah menutup telepon selama beberapa menit, seorang pria muda dengan rambut putih mendorong pintu dan masuk. Pemuda ini bertubuh kekar, dengan otot-otot yang diikat, dan tangannya penuh kapalan. Sao, apakah kamu mencariku? Su Ping mengangguk, keluarlah denganku, aku akan mengajari seorang pria yang tidak memiliki mata panjang. Petik 2. Bagus. Petik 2. Jadi, Su Ping membawa pemuda berkepala putih bernama Lao Liu, Scarface dan lainnya, secara agresif ke arah keluarga Lin. Bab 4. Li Dong tidak tahu ini.
Saat ini dia sudah mengunjungi rumah Lin Yurou. Rumah ini berumur beberapa tahun, dan dekorasi di dalamnya tidak mewah, hanya dapat dianggap sebagai dekorasi umum yang bagus. Tapi perabotan di dalamnya sudah tersedia, dan Anda bisa masuk dengan tas. Tentu saja, Li Dong tidak peduli tentang ini, dia datang ke sini untuk menyewa rumah, tentu saja dia memiliki rencana yang berbeda. Li Dong menyewa kamar dengan kamar mandi terpisah. Di lantai pertama, keluarga Lin Yurou tinggal di lantai 2. Li Dong juga tidak peduli tentang ini, selama dia bisa tinggal di sisi Lin Yurou, dia akan puas. Xiao Dong, bibi baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengurangi sewamu. Jadi, kamu bisa memberiku 100 yuan sebulan, bagaimana? Liu Jing menatap Li Dong sambil tersenyum, dan kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Meskipun kota Donghai bukan kota tingkat pertama, harga sewa di sini jelas tidak terlalu rendah. Harga 100 yuan terlalu rendah untuk dibayangkan. Lin Yurou di sebelahnya membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Liu Jing dengan ekspresi luar biasa. Seseorang datang untuk menyewa rumah sebelumnya, dan sewanya mencapai 1.000 sebulan, tetapi Liu Jing bahkan tidak menyewanya. Sekarang setelah dia menyewa 100 yuan, dia menjadi lebih yakin akan tujuan buruk ibunya. Jadi dia menatap Li Dong dengan buruk, ekstasi macam apa yang diberikan orang ini kepada ibunya. Terima kasih bibi. Petik 2. Li Dong secara alami penuh dengan kegembiraan, dia mengabaikan tatapan Lin Yurou, dan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, sedikit malu. Nah, bibi, saya punya permintaan kecil. Petik 2. Kamu bilang, kata Liu Jing. Bibi, memang benar aku merasa sangat baik saat pertama kali melihatmu, bisakah aku makan makananmu di rumah di masa depan? Li Dong berkata dengan cepat, tentu saja, aku akan membayar makanannya. Petik 2. Ketika Liu Jing mendengar permintaan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Segera, dia tersenyum dan mengangguk, tentu saja, kamu bisa, di masa depan, kamu bisa memperlakukan ini sebagai rumahmu. Petik 2. Mama. Lin Yurou tidak berharap Liu Jing setuju, dan mau tidak mau merasa cemas. Meskipun dia tidak jijik dengan Li Dong, dia sedikit bersyukur, bagaimanapun juga, Li Dong membantu mereka sebelumnya. Tapi tidak peduli apa, mereka dan Li Dong baru pertama kali bertemu. Lin Yurou merasa sedikit tidak nyaman memikirkan makan malam di meja yang sama dengan pria seusia di masa depan. Terima kasih, bibi, ada sejumlah uang di kartu ini, jadi itu akan menjadi biaya hidup saya selama ini. Petik 2. Li Dong sangat senang, mengeluarkan kartu bank hitam dari sakunya dan menyerahkannya, kodenya adalah 60. Petik 2. Liu Jing ragu-ragu, tetapi mengambilnya. Karena dia telah berjanji bahwa Li Dong bisa makan makanannya di rumah. Dan karena Li Dong mengatakan bahwa ada sedikit uang di dalamnya, seharusnya tidak banyak, kan? Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki beban mental, tetapi dia tidak tahu bahwa angka-angka di kartu ini telah mencapai titik di mana dia tercengang. Oke, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini dengan tenang mulai sekarang, seperti rumahmu sendiri. Petik 2. Liu Jing tersenyum dari telinga ke telinga, dia menatap Lin Yurou, lalu menatap Li Dong. Yah, Xiao Dong, biarkan Yurou membawamu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, aku akan membeli sayuran dan memasak. Untuk kamu makan. Petik 2. Iya, bibi yang baik, kata Li Dong sambil tersenyum. Sebelum Lin Yurou sempat menolak, Liu Jing berbalik dan lari. Hanya Li Dong dan Lin Yurou yang tersisa di ruangan itu. Melirik satu sama lain, Li Dong terbatuk kering, nah, di mana ada tempat yang menjual kebutuhan sehari-hari di sekitar sini? Lin Yurou mendengus tak berdaya, ikut aku. Petik 2. Keduanya baru saja keluar dari pintu, siap untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kegentingan. Pada saat ini, suara ban mobil bergesekan dengan tanah terdengar. Namun, beberapa mobil berderap masuk dan berhenti di depan rumah Lin Yurou.
Pintu mobil terbuka, dan selusin orang keluar dari sana. Pemimpinnya adalah Suping dan pemuda berkepala putih bernama Lao Liu, dan yang lainnya membuat mereka takut. Scarface turun dari mobil dan segera menunjuk Li Dong, matanya penuh kebencian. "Sao Sao, itu dia, anak inilah yang memukul kami dan merusak perbuatan baikmu." Petik 2. Suping menatap Lin Yurou dengan sembrono sejenak, dan ketika dia mendengar ini, matanya tertuju pada Li Dong. "Itu kamu, orang yang memukuliku. Apakah kamu tidak menempatkan keluarga Su saya di mata?" Suping tampak merendahkan, menatap Li Dong seolah melihat seekor semut. "Katakan, siapa yang memberimu keberanian?" "Apakah kamu Suping?" Li Dong bertanya ringan. Matanya dingin dan dia menatap Suping seolah dia sedang melihat orang mati. Pria inilah yang mendambakan kecantikan Lin Yurou dan datang mengganggunya lagi dan lagi. Kali ini, jika dia tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, saya khawatir Lin Yurou telah diserang olehnya. "Ya, tuan muda ini adalah Suping, dan Su Jiangwo adalah ayahku. Karena kamu tahu identitasku, jika kamu berkenalan, cepat keluar, jika tidak, potong tangan dan kakimu dan tarik ke Senhe. Apakah kamu percaya?" Suping berkata dengan bangga. Dia berpikir bahwa dia telah melaporkan identitas keluarga Su, dan pihak lain seharusnya memberi hormat atau pensiun ketika dia melihat kesulitan. Namun, suara mendesing. Li Dong tidak berbicara, dan langsung bergerak. Itu menghilang di tempat seperti hantu. Setelah yang lain bereaksi, Li Dong sudah berdiri di depan wajah Suping, meraih tenggorokan Suping dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Wajah Suping tiba-tiba memerah, dan kakinya menendang mati-matian, seperti ayam jago dengan tenggorokannya tercekik. "Kamu berani." Petik 2. Pemuda berkepala putih bernama Lao Liu sangat marah. Dia meraung dan meninju kepala Li Dong. Harimau itu sangat cepat. Namun, Li Dong tidak melihat ke belakang, dan tiba-tiba ditendang keluar. Bang! Anak keenam terbang terbalik, ambruk di dadanya, jatuh ke tanah dan menyemprotkan darah, dan tidak bisa bangun. Dia tampak terkejut dan menatap Li Dong tak percaya. Yang lain bahkan membuka mulut mereka, seolah-olah mereka bisa dimasukin telur. Menendang. Hanya dengan satu tendangan, anak keenam ditendang. Apakah ini masih manusia? Anda tahu, anak keenam adalah keluarga yang berlatih. Dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Suping di hari kerja. Tidak ada yang pernah melakukan 10 trik di tangannya. Sekarang, dia ditendang dan dimuntahkan ke tanah. Wajah Scar pucat, dan pada saat ini dia akhirnya tahu bahwa Li Dong telah berbelas kasih kepada anak buah mereka sebelumnya. Pada tingkat kekuatan ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawan di seluruh kota Donghai? Mungkin, hanya Master ke-6 yang bisa menandinginya, bukan? Dengan tendangan, Li Dong menatap Suping dan berkata dengan ringan, "Siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggunya? Apakah kamu tidak takut mati? Kau tahu, siapa aku?" Suping mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Dia sama terkejutnya dan tidak bisa dipercaya. Karena dia tidak bisa mempercayainya, pihak lain melakukan ini padanya terlepas dari identitasnya. Dia juga membenarkan satu hal. Pihak lain adalah orang gila dan orang yang kejam. Orang sungguhan tidak mungkin bertindak dengan kejam. Bab 5. Kalau begitu katakan padaku dengan baik, siapa kamu? Li Dong bertanya dengan ringan. Pada saat yang sama dia melepaskan tangannya. Suping tiba-tiba merosot ke tanah, mencengkeram lehernya dan batuk dengan keras. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Saya Suping, Su Jiangwo adalah ayah saya, dan saya adalah tuan muda dari keluarga Su. Apakah Anda berani memukul saya? Anda sudah mati. Saya ingin seluruh keluarga Anda mati." Petik 2. Suping mengeluarkan raungan yang sangat marah. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Sejak kecil, dia sudah seperti seorang kaisar di kota Donghai.
Dia adalah satu-satunya yang menggertak orang lain, dan tidak ada yang berani menggertaknya. Dan sekarang, dia ditangkap oleh seseorang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Keluarga Su, aku belum pernah mendengarnya. Li Dong tampak menghina, matanya tiba-tiba dipenuhi rasa dingin. Aku tidak peduli siapa kamu tidak boleh menggertak keluarga ini. Sekarang, kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan. Petik 2. Kata-kata jatuh. Li Dong mengangkat kakinya dan menginjak lutut Su Ping. Dengan suara klik, suara patah tulang terdengar. Oh, mata Su Ping melebar tiba-tiba, dan dia menjerit seperti babi. Ini terlalu menyakitkan. Wajah Li Dong tenang, dan dia mengangkat kakinya lagi, bersiap untuk menginjak lutut kaki lainnya. Pada saat ini, anak keenam tiba-tiba berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Petik 2. Li Dong menatapnya. Oh, kenapa? Jika kamu melakukan ini, aku berjanji, kamu pasti akan menyesalinya. Pada saat itu, kamu tidak akan dapat melindungi dirimu sendiri, dan kamu juga akan mempengaruhi keluarga. Mereka semua pasti akan mati karena kamu. Energi keluarga Su lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Petik 2. Li Dong tersenyum. Saya pikir dia adalah dewa perang timur yang bermartabat. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak organisasi teroris yang telah diratakan. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga besar yang telah diganggu olehnya di dunia. Keluarga sebelumnya telah mengancamnya dengan cara ini. Tapi sekarang, tahukah Anda, seseorang mengatakan hal yang sama kepada saya sebelumnya, tetapi sekarang rumput di kuburan mereka tingginya 1 meter. Petik 2. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia menginjaknya. Klik. Suara patah tulang lainnya terdengar. Su Ping menjerit lagi, dan pingsan karena rasa sakit yang hebat. Lututnya di kedua sisi sudah pecah menjadi ampas tulang, dan akan sulit bagi dokter paling cerdas sekalipun untuk menyembuhkannya secara menyeluruh. Omong-omong, nasibnya terlalu besar. Karena Lin Yurou ada di sampingnya, jika tidak, Li Dong akan langsung membunuhnya. Karakter seperti semut seperti ini, Li Dong bahkan tidak mempedulikannya, termasuk yang disebut keluarga Su. Pada saat ini, Lin Yurou benar-benar terpana. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Su, yang berada jauh di atas keluarganya dan menggertak keluarganya, akan diinjak-injak. Setelah shock, suasana hati menjadi santai. Itu sangat menyegarkan, Li Dong melakukan ini, dan memberinya bau mulut. Li Dong tampak seperti iblis di mata Scar, tapi Lin Yurou memandangnya seperti pahlawan. Bagaimanapun, Li Dong melakukan ini untuknya dan keluarganya. Awalnya, dia sangat khawatir, tetapi dia merasa bahwa Li Dong bukan Neropati, karena dia berani melakukan ini, dia harus memiliki kepercayaan diri. Hanya saja Lin Yurou tidak tahu, dari mana asal pria tampan ini. Kamu selesai, kamu benar-benar selesai, keluarga Su pasti akan membunuhmu. Petik 2. Liu Tua memandang Li Dong dengan ngeri, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berani melakukan ini. Bukankah dia takut keluarga Su akan membunuhnya? Li Dong menepis ancaman seperti itu. Dia melambaikan tangannya seperti lalat, manfaatkan suasana hatiku yang baik sekarang, ambil sampah ini dan singkirkan, dan juga, kembali dan beritahu patriark keluarga Su yang dia inginkan. Balas dendam. Datang saja, aku akan mengikuti trik apapun. Petik 2. Tentu saja dia bisa mengambil tindakan untuk melenyapkan orang-orang ini, tetapi pemandangannya akan sedikit berdarah. Dan Li Dong tidak ingin Lin Yurou melihat adegan berdarah seperti itu. Anak keenam berjuang, tetapi masih tidak bisa bangun. Pada akhirnya, mereka membantu Su Ping dan anak keenam yang koma, dan pergi dengan lesu. Ketika mereka pergi, Li Dong memandang Lin Yurou dan menemukan bahwa pihak lain sedang menatap lurus ke arahnya dengan mata terbelalak. Li Dong menyentuh hidungnya, apa yang kamu lakukan menatapku seperti ini? Terima kasih. Lin Yurou berterima kasih padanya dengan tulus.
Tentu saja dia tahu bahwa tanpa Li Dong, dia tidak akan bisa lepas dari nasib yang dihancurkan oleh Su Ping sekarang. Pria inilah yang telah melepaskannya dari mulut harimau dan merupakan dermawannya. Terima kasih kembali. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, katanya, aku suka menghunus pisau ketika jalan tidak adil. Bajingan seperti dia harus diperbaiki. Petik 2. Tapi dia adalah tuan muda dari keluarga Su, Lin Yurou masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, energi keluarga Su di kota Donghai benar-benar terlalu besar, setidaknya untuk orang biasa seperti dia, itu adalah raksasa yang tidak dapat ditandingi. Percayalah, selama aku di sini, mereka tidak akan bisa menyakitimu di masa depan. Li Dong memberikan janjinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarga ini, maka dia, Dewa Perang Timur, dapat pergi mencari tahu dan membunuhnya. Melihat mata serius Li Dong, Lin Yurou merasa benar-benar lega. Dia mengangguk, senyum muncul di wajahnya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu membeli kebutuhan sehari-hari. Petik 2. Li Dong menatap Lin Yurou dengan lembut, senyum polos seperti itu sangat berharga untuk dijaga seumur hidupnya. Kemudian, di bawah kepemimpinan Lin Yurou, keduanya pergi ke supermarket tidak jauh dari rumah dan mulai berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pada waktu itu, Liu Jing berjalan ke Oriental Bank. Ini adalah salah satu bank terbesar di dunia, dengan cabang di seluruh dunia, dan merupakan salah satu pilihan pertama bagi orang timur untuk menabung. Alasan mengapa saya datang ke bank secara alami untuk menarik uang. Baru saja Liu Jing keluar dengan tergesa-gesa, dan ketika dia pergi ke pasar sayur, dia ingat bahwa dia lupa membawa uang. Awalnya berpikir untuk kembali ke rumah untuk menarik uang, tetapi segera teringat bahwa Li Dong memberinya kartu bank. Dia memegang kartu bank dan ingin menarik sejumlah uang dari mesin teller, tetapi menemukan bahwa ketiga mesin teller telah menangguhkan layanan dan tidak mendukung penarikan dan penyetoran. Dengan enggan, Liu Jing harus memasuki aula untuk mengambil nomor dan mulai mengantri. Tak lama, akhirnya giliran Liu Jing. Dia menyerahkan kartu bank dan berkata, bantu aku menarik 1.000 yuan. Petik 2. Petugas layanan di konter adalah seorang wanita muda berpakaian cantik. Dia menyipitkan mata Liu Jing dan mengambil kartu bank. Kemudian, dia secara tidak sadar bersiap untuk menarik uang, tetapi kartu bank di tangannya menarik perhatiannya sekaligus. Ini adalah kartu bank hitam, tidak ada nomor kartu bank di atasnya, hanya 3 nomor emas panas. 001. Melihat nomor ini, wanita itu tiba-tiba membulatkan matanya. Wajahnya luar biasa. Bagaimana kartu seperti itu bisa muncul di tempat kecil seperti kota Donghai? Dan juga dipegang oleh seorang wanita paruh baya dengan pakaian biasa. Wanita itu memandang Liu Jing, hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karena jenis kartu ini adalah kartu anggota paling senior dari Oriental Bank, hanya ada 100 kartu di dunia. Semakin tinggi angkanya, semakin mahal pula identitas orang yang memegang kartu ini. Wanita di depanku tidak terlihat seperti orang dengan kartu seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.